Apa yang ada di pikiran kamu jika melihat ini di pantai? Biasa ya, palingan juga kerang atau makhluk lain yang termasuk dalam film moluska. Tapi bagaimana jika kamu melihat ini? Kaget? Takut? Atau justru tersipu malu? Sebenarnya ini adalah bagian tubuh dari hewan yang sama. Ini adalah ujung dari keseluruhan tubuh kerang ini. Dan jangan merasa buruk jika kamu tersipu malu melihat kerang ini. Kamu nggak sendiri. Ini adalah geoduck. Jika mendengar nama hewan ini, kita mungkin mengira itu adalah sejenis bebek yang suka pelajaran geografi. Tapi tentu saja bukan. Mana ada bebek yang suka pelajaran geografi? Itu karena saya salah menyebut nama hewan ini. Mungkin kamu juga. Yang di sana juga. Yang di belakang sana juga. Jadi, selama ini kita salah semua. Nama mereka memang ditulis geoduck. Tapi sebenarnya mereka adalah geoduck. Dan jangan tertipu oleh namanya. Karena mereka tidak gui atau lengket. Dan mereka tidak ada hubungannya dengan duck atau bebek. Jika melihat bentuknya, wow, sungguh unik. Mirip dengan ya, you know lah. Hey, jangan diedit kayak gitu dong. Tapi apa dan kenapa kerang ini tidak terlihat seperti kerang pada umumnya? Jadi kita bisa membahasnya dengan tenang. Dan orang bisa menonton video ini tanpa takut ada yang lewat di belakang. Saya sendiri agak gimana gitu ngebahasnya. Tapi lagi-lagi, demi sains, saya harus berkorban. Oke, stop. Jadi geoduck sebenarnya adalah kerang penggali terbesar di planet ini. Berat mereka berkisar antara 0,5 sampai 1,5 kilogram. Tidak seperti kerang lainnya yang hidup dalam cangkang. Cangkang geoduck berukuran relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya. Kata geoduck sendiri berasal dari kata dalam bahasa suku India Nisqually, yang berarti dig deep atau menggali yang dalam. Dan sebuah penamaan yang tepat, karena kerang ini mengubur diri mereka hingga lebih dari 1 meter di bawah lumpur, pasir, atau kerikil di dasar lautan. Pada usia 48 jam, bayi geoduck memiliki kaki yang mereka gunakan untuk menggali lumpur di dasar laut. Begitu mereka masuk, mereka akan tinggal dalam lumpur seumur hidupnya. Mereka ditemukan di bagian utara Laut Pasifik, dengan populasi terbanyak mulai dari Puget Sound di sepanjang pantai British Columbia hingga ke Alaska. Ketika mereka tumbuh, sifon dan mantel mereka digunakan seperti paketan insang dan mulut. Sifon dan mantel adalah bagian tubuh umum dari kerang. Tapi dalam kasus geoduck, mereka terlalu besar untuk masuk ke dalam cangkang. Kegedean. Tapi ini membuat mereka dapat meninggalkan mantel dan sifon mereka di permukaan lumpur. Sementara mereka menggali lubang jauh ke dalam lumpur. Kemudian mereka akan hidup dan berdiam di sana. Kegiatan mereka selama hidup hanya makan, bernafas, dan gabut. Selama kurang lebih 1 abad. Jadi kalau kamu merasa bosan banget saat PSBB, kamu nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Pada usia sekitar 15 tahun, geoduck mencapai ukuran penuhnya. Cangkang mereka mungkin tumbuh selebar lebih dari 20 cm. Tapi leher mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter panjangnya. Sangat panjang.
Oke, stop. Jangan sampai video ini dikenai batas usia ya, karena terlalu vulgar. Ilustrasi ya ilustrasi aja, tapi nggak usah segitunya juga. Karena guidak tidak memiliki banyak predator alami, mereka memiliki umur yang panjang. Mereka dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun. Cukup tua, sehingga para ilmuwan memanfaatkan lingkaran cangkang mereka untuk menghitung dan mengukur nilai perubahan iklim selama beberapa dekade. Teknik pengukuran cangkang ini dinamakan klarokronologi. Karena menurut para ilmuwan, guidak adalah termometer hidup, dan lingkaran pertumbuhan pada cangkangnya adalah semacam ukiran sejarah. Penemuan ini sangat mendukung paleoklimatologi. Artinya, dengan mempelajari cangkang mereka, manusia bisa mengetahui perubahan iklim di bumi ribuan bahkan jutaan tahun di masa lampau. Mirip seperti dendrokronologi yang mempelajari garis cincin pertumbuhan pohon. Tapi bisa saja kedua ilmu tersebut digabungkan untuk mempelajari ekosistem tertentu di masa lampau. Jadi, guidak tidak sebatas bentuk tubuhnya yang lucu aja. Oh my god. Guidak tertua yang diketahui berumur 168 tahun. Sementara yang terbesar ditemukan di Discovery Bay, Washington, dengan berat lebih dari 3,6 kg. Guidak telah berada di menu suku Indian pesisir pantai selama ratusan tahun. Mereka biasanya dimakan segar atau diasap. Panen guidak mereka berlanjut hingga hari ini, dengan suku-suku asli memegang hak perjanjian untuk setengah dari panen kerang di Puget Sound, Washington. Panen guidak dipantau dan diatur dengan ketat untuk mencegah pengambilan yang berlebih. Kerang ini sangat populer di negara-negara Asia, dan sebagian besar dikirim ke Cina. Satu ekor guidak dapat dijual seharga $60 di Hong Kong. Jika ukuran dan kondisi fisiknya bagus, harga seekor guidak bisa mencapai $150 per ekor. Jiwa miskinku pun meronta. Jutaan orang sekarang sadar bahwa gue tuh susah. Dan lo adalah salah satu orang susah kayak gue kan? Ngaku aja lo. Panen yang dibatasi dan harga jual yang tinggi telah memunculkan ide-ide kreatif untuk menjual kerang-kerang unik ini secara gelap, mulai dari penyelundupan hingga peternakan ilegal. Usut punya usut, guidak tidak menarik minat manusia hingga tahun 70-an. Lalu budidaya guidak pertama dilakukan di Washington pada tahun 1991. Setelah teknologi pembenihan dikembangkan, pembenihan komersial dimulai di British Columbia dan Washington. Guidak bereproduksi di musim semi. Betina biasanya melepaskan lebih dari 1-2 juta telur sekaligus. Larva plankton guidak akan berkembang setelah 2-7 minggu di dalam air. Mereka menetap di permukaan sedimen selama beberapa minggu, sampai sifon mereka berkembang. Setelah itu, mereka akan menggali ke dalam sedimen dan hidup selama mungkin di sana. Guidak dewasa dapat hidup hingga 160-170 tahun. Guidak dewasa mengubur tubuhnya sedalam 60-90 cm dengan sifon mereka menyembul di permukaan sedimen. Guidak tidak berburu makanannya untuk bertahan hidup. Mereka secara pasif menyaring fitoplankton yang tersebar luas di laut. Sebelum dipanen, guidak membutuhkan waktu 6 tahun untuk bertumbuh besar. Panen dapat dilakukan dengan menggali dengan tangan, tapi akan sangat melelahkan, memakan waktu dan tenaga. Metode panen yang disukai adalah menyemprot guidak dari sedimen. Pompa jet air portable biasanya dimasukkan ke dalam sedimen di samping sifon guidak. Semburan air akan melumerkan pasir, memungkinkan ekstraksi guidak dengan mulus tanpa melukai sifonnya. Karena sifon mereka sangat sensitif, mereka bisa mati jika dipanen dengan menarik sifon mereka secara paksa dari pasir. Mirip kamu yang diputusin waktu lagi sayang-sayangnya. Apa sih? Geli banget tahu jokes kayak gini. Jika Anda suka kerang, ini menurut yang pernah makan guidak ya, guidak akan terasa sangat familiar. Rasanya sedikit lebih manis, dan bahkan lebih renyah dari kebanyakan kerang. Dan jika sifon adalah bagian terenak dari semua jenis kerang, lihat sifon guidak. Makan besar.
Enaknya dimasak jadi apa ya Bu Siska? Sambal goreng istimewa sebagai pelengkap nasi kuning juga. Di sini untuk membuatnya bahan-bahan yang saya siapkan antara lain bumbu yang dihaluskan. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, kemiri yang disangrai, dan garam. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Oke, terima kasih Bu Siska. Oh, satu tambahan dari saya. Guidak juga biasa dimakan mentah, seperti sushi. Yum. Dari guidak kita belajar sebuah pepatah yang klise. Jangan menilai buku dari sampulnya, karena meskipun buruk rupa, guidak membawa banyak manfaat bagi manusia. Boring banget nih kata-kata mutiaranya dari tadi. Terlalu umum. Gimana jika dibalik? Saya yakin mereka nggak akan selamat sebagai manusia. Karena di dunia manusia, keadilan sosial hanya berlaku bagi seluruh rakyat yang good looking. For so many years, I thought that there was something wrong with me. That I was the black sheep and I needed to change my personality. And after a lot of time and consideration, I realized who I was. I'm a piece of shit. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Stop it. Get some help.